Aku mau ikut Tuhan, itu kedamaian. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai acara kita atau program kita pada saat ini, saya akan memimpin dalam sebuah lagu puji-pujian penyembahan, dan nanti kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lagunya seperti ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga pada saat kami membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus memberikan kami kemampuan tidak hanya untuk mengerti, terlebih untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap menyambut firman-Mu, berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini renungan saya beri judul, Bagaimanakah saya mengikuti Yesus? Firman Tuhan diambil dari Markus 3, ayat 1 sampai dengan 19, kemudian ayat 31 sampai dengan 35. Temanya ada di Markus 3 ayat 7. Dan banyak orang mengikut Dia. Sebagai pembukaan, dari teks kita saat ini kita akan mempelajari bagaimana orang-orang mengikut Yesus. Saat ini, saat itu, dan sepanjang waktu. Semua orang yang mengikut Yesus dapat dibagi dalam 5 kelompok. Kita akan memakai 5 kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah fan atau penggemar. Mereka ini mengikuti Yesus hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Mereka mengikuti Yesus untuk memuaskan diri sendiri. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan keras untuk kelompok ini. Kita dapat membacanya di Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Biasanya mereka yang mengikuti Yesus hanya sebagai fan, tidak mempunyai jangka panjang, hanya untuk sementara. Sama seperti misalnya saya sebagai penggemar bola, Persija misalnya. Tetapi kalau Persija kalah terus, berarti saya mungkin akan menjadi penggemar tim bola yang lain. Jadi, mengikuti Yesus sebagai penggemar atau sebagai fan, kita hanya mengikut Dia untuk memuaskan diri sendiri. Kemudian yang kedua, foe atau musuh. Kelompok ini mengikuti Yesus sebagai musuh, tidak bersahabat. Mereka cenderung mencari kesalahan bahkan dan bukan mencari kebenaran. Perlawanan dari kelompok ini dapat bersifat lunak maupun
bersifat keras. Yang lunak misalnya ayat 2 dari pembacaan kita, mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi mereka yang mengikuti Yesus sebagai musuh mencoba mencari kesalahan. Tetapi ada perlawanan dari kelompok juga yang dapat bersifat keras. Seperti di ayat 6, mereka ingin membunuh Yesus. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama fan, yang kedua foe, musuh. Tetapi yang ketiga adalah mereka yang mengikut Tuhan Yesus sebagai teman atau friend. Kita dapat melihat bahwa tidak semua orang Farisi ingin mencari kesalahan atau ingin membunuh Tuhan Yesus. Ada seorang Farisi yang dapat kita lihat di Yohanes 3 bernama Nikodemus. Di firman Tuhan dikatakan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia tidak memusuhi Yesus dan ia menjadi seorang teman. Ia ingin berdiskusi. Ia mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mungkin mengartikan ia datang pada malam hari karena ia tidak mau dilihat oleh orang-orang Farisi yang lain. Tapi mungkin juga ia datang pada malam hari. Mungkin ada pertanyaan yang penting yang ia ingin tanyakan kepada Tuhan Yesus. Dan kalau orang Farisi yang ingin mencari kesalahan, maka Nikodemus sebagai seorang Farisi ingin mencari kebenaran. Ia ingin mencari tahu apa artinya yang sebenarnya. Tetapi sebagai catatan, tidak cukup mengikut Yesus sebagai teman. Nomor 4, follower. Mereka ini mengikut Yesus sebagai murid. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat ada kelompok yang mengikut Yesus sebagai pengikut atau murid. Mereka mengikut Yesus karena ingin belajar dari seorang guru. Mereka dapat mempelajari dari guru ini tidak hanya teori, pengajaran, tetapi juga penerapan dari pengajaran-pengajaran itu. Ayat 14 dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, jadi seorang murid menyertai gurunya, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Kemudian ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sebagai murid, mereka juga mengikuti guru dengan melayani atas nama sang guru, yaitu mengusir setan dan memberitakan Injil. Catatan juga, tidak cukup mengikut Tuhan Yesus sebagai murid. Yang terakhir, family, keluarga atau saudara. Ada dua prinsip penting yang perlu kita mengerti sebagai catatan. Yang pertama, tidak semua follower adalah family. Tidak semua yang menjadi murid adalah keluarga atau saudara. Contohnya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus, tetapi dia bukan keluarga karena dia tidak percaya sepenuhnya. Tetapi saya mau katakan juga semua family adalah follower. Semua yang mengikuti Yesus sebagai saudara dan keluarga, pasti mereka juga adalah seorang murid. Saya bacakan ayat-ayat ini, ayat 31-35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi hari ini kita mencoba menjawab bagaimanakah saya mengikuti Yesus. Saya dapat mengikuti Yesus sebagai penggemar atau fan. Saya hanya ingin mengikuti Yesus kalau Yesus menyenangkan saya.
Kemudian yang kedua, mungkin saya mengikuti Yesus sebagai musuh. Saya ingin mencari kesalahan. Bahkan mungkin seperti orang Farisi, mungkin kita tidak membunuh Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita ingin membunuhnya dalam pengajaran-pengajarannya. Kita menyangkal dia, kita menolak dia. Kemudian yang ketiga, saya dapat mengikut dia sebagai seorang friend atau teman. Tetapi saya sudah katakan tadi, tidak cukup mengikut Tuhan Yesus sebagai teman. Kemudian yang keempat, banyak juga yang mengikuti Yesus sebagai follower atau murid. Mereka belajar dari Tuhan Yesus, mereka mengusir roh jahat, mereka menginjili, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi saya juga ingin katakan bahwa tidak cukup mengikut Tuhan Yesus hanya sebagai murid juga. Kita harus mengikut Tuhan Yesus seperti yang nomor 5, follower atau family. Kita mengikut dia dengan melakukan kehendaknya, kita melakukan firman-Nya, kita hidup menyenangkan Tuhan. Dan ingat ya, rekan-rekan sekalian, tidak semua murid adalah saudara, seperti Yudas. Tetapi semua saudara atau keluarga Tuhan Yesus adalah murid. Kiranya Tuhan Yesus memberkati penerapan dan pemberitaan firman-Nya. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, harus ada keputusan yang diambil untuk Tuhan Yesus. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, dan saya minta rekan-rekan sekalian mungkin tunduk kepala, dan saat lagu ini dinyanyikan, mungkin merenungkan, refleksi, bagaimanakah saudara atau saya mengikuti Yesus saat ini. Apakah hanya sebagai penggemar, fan, sebagai musuh, foe, sebagai teman, friend, sebagai follower, murid, atau sebagai family, mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Rekan-rekan sekalian, setiap kali firman Tuhan diberitakan, harus ada keputusan diambil. Saya percaya firman telah menjadi rema. Rema artinya Tuhan berbicara melalui firman yang telah diberitakan. Mungkin Roh Kudus sedang bekerja dalam hatimu, menanyakan bagaimanakah engkau mengikut Dia. Apakah sebagai penggemar saja, atau mungkin masih sebagai musuh yang menolak Dia, atau juga engkau mengikut Dia sebagai teman. Mungkin juga ada yang sudah mengikut Dia sebagai murid, ingin belajar daripadanya, bahkan ingin menginjili. Tapi kita belajar ya pada saat ini bahwa mengikutnya sebagai murid pun tidak bisa mengikut Dia hanya sebagai murid, karena Yudas pun sebagai murid, tetapi ia bukan saudara. Saya harapkan di akhir doa ini kita semua, saudara-saudara sekalian dan saya, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai keluarga, sebagai family. Ada satu lagu, saya akan menyanyikan lagu ini, dan di dalam posisi kita dimanapun kita berada, dengan posisi berdoa, ambil keputusan untuk Tuhan. Naikkan doa-doamu, minta Tuhan merubah hidupmu untuk mengikut Dia lebih baik lagi. Saya akan nyanyikan satu kali, di mana saya menyanyi sendiri, rekan-rekan semua mengambil keputusan, dan kedua kalinya kita bernyanyi bersama-sama. Tapi saat ini ambil keputusan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan bersama-sama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini hamba percaya banyak di antara kami sudah mengambil keputusan dalam doa-doa pribadi kami. Kami mau tidak hanya mengikuti Yesus sebagai penggemar, tidak hanya mengikuti Yesus sebagai musuh, tidak hanya mengikuti Yesus sebagai teman, tidak hanya juga mengikuti Yesus sebagai murid, tapi kami mau mengikuti Yesus sebagai saudara, sebagai keluarga, di mana kami belajar untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Engkau berkati setiap keputusan yang telah diambil, biarlah saat ini menjadi titik tolak baru bagi perubahan dalam hidup kami. Kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami semakin mengikut Tuhan, apapun yang akan menimpa hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur untuk firman yang telah ditabur, mengucap syukur untuk doa-doa, keputusan, komitmen yang sudah dinaikkan, dan segala hormat kemuliaan kami akan kembalikan kepada Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Aku mau ikut